belanja yang ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk belanja di toko kami maupun belanja di pasar. Seperti itu. Kami juga memproduksi kapas gambas yang dikerjakan oleh teman penjahit yang berasal dari gambas-gambas yang kami jual, asalnya dari petani di Jawa Timur. Semangat kami di toko ini adalah mengajak semua customer, pelanggan, masyarakat di sekitar kami untuk berbuat lebih untuk bumi ini, karena sampah kemasan yang seperti kita tahu, sampah kemasan plastik di Indonesia ini sudah sangat mencemari lingkungan. Semoga dengan adanya toko ini kami bisa memberikan sedikit peran untuk menyelamatkan bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami Creative is manufacturer from Indonesia. Kami Creative is focusing to design a home decor such as a stool. We use recycled products as our main material and we process them through refining and good execution to produce beautiful and useful products. Our vision is we make your dream come true. We make stool in series with Indonesian ethnic concept. Example, wayang or puppet, Indonesian batik, Java culture, Bali view series. We design stool that doesn't function as only as a chair, but it could be used as a storage to keep things in it. It's going to be multifunctional furniture. Let's redecorate your business and home with something unique and interesting.
Awas celananya Pak, kotor. Ini bolong tertutup. Harus nambah. Karang tarunan dia bagian apa ya? Erik nanti buka galeri lukis sama Asapaat. Sambil bagian dari sini ya dia tinggal naik ke sini aja. Gambar apa ya Pak Lurah? Aglo. Oh, jangan janda bolong ah. Baru datang Bu Sekre. Aku udah dari sampah. Minyakku nggak aku awal. Udah. Minyaknya lupa ketinggalan ya. Lupa gitu. Hah? Ya. Wartawan. Ih, cakep. Namain tuh. Ini pohon yang di rumah Bu Sri nih aglo. Wah ini bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rohana. Di video singkat ini saya ingin menjelaskan profil usaha yang saya jalani. Pada mulanya usaha yang saya jalani bergerak di bidang pertanian tanaman hias. Seperti yang kalian lihat video di belakang saya ini, saya menjual berbagai macam tanaman hias. Kebetulan sejak pandemi, alhamdulillah mulai banyak ya yang suka tanaman. Konsumen juga banyak pula yang membutuhkan media tanam yang cocok untuk tanaman mereka. Jadi kita coba memanfaatkan antara lain limbah pertanian seperti sekam bakar, terus andam, ada pula limbah sabut kelapa, kokopit, ditambah lagi limbah-limbah dapur seperti ampas daripada kulit buah, sisa sayuran dan mayur yang kita fermentasi menghasilkan ecoenzim sebagai penambah nutrisi daripada media kita ini. Contoh pembuatan ecoenzim ada pada tong biru sebelah kiri saya. Begini ya, setelah kita fermentasi selama 3-6 bulan, kita akan masukkan cairan ini yang dinamakan ecoenzim. Nutrisinya sangat tinggi, sangat cocok untuk media tanaman. Sedangkan sekam mentah, kokopit dan andam saya fermentasikan pula di kolam ikan selama beberapa bulan ya, sampai menghasilkan kualitas yang sudah bagus lah, itunya nutrisi, kandungan nutrisi di sekam tersebut. Seperti ini salah satunya nih yang sudah kita panen ya dari kolam. Kemudian kolam ikan ini pun kita menggunakan mata air. Di sini terdapat mata air seperti yang dilihat di sini. Jadi alhamdulillah air mengalir terus supaya ikan-ikan yang di dalam kolam pun
tidak stres dengan adanya sekam bakar kokopit dan andam di dalam kolam ini. Boleh dilihat. Nah, begitulah sekilas perkenalan profil usaha saya. Semoga dengan adanya program Zero Waste ini dapat membantu pengembangan usaha saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peliknya permasalahan sampah di Indonesia tidak akan pernah habis ketika ekosistemnya belum dibenahi. Di desa maupun di kota, permasalahan sampah kerap jadi sorotan. Mulai dari kebiasaan membakar sampah, hingga buang sampah sembarangan yang mengakibatkan sampah mencemari lingkungan. Permasalahan ini menjadi kondisi umum yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor. Sebagai daerah satelit ibu kota DKI Jakarta, Kabupaten Bogor menyimpan banyak potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia dengan populasi lebih dari 5,8 juta jiwa. Kepadatan penduduk ini tentu berimbas pada angka timbulan sampah. Tercatat sekitar 2.850 ton sampah dihasilkan setiap harinya, dan hanya 700 ton saja yang mampu diangkut ke TPA. Kemampuan pengelolaan sampah ini mendesak semua pihak untuk melakukan pengurangan angka timbulan sampah dengan memaksimalkan fungsi lembaga pengelolaan sampah dalam skala kawasan. Waste for Change didukung oleh Dow Indonesia melakukan pendampingan kepada lembaga pengelola sampah di 3 titik lokasi di Kabupaten Bogor. Melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat, upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka timbulan sampah yang terbuang ke TPA dan meningkatkan angka daur ulang sampah, sehingga terbangun ekosistem berkelanjutan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kami melihat ada potensi bank sampah dan TPS 3R untuk membenahi pengolahan sampah rumah tangga. Namun banyak bank sampah dan TPS 3R belum beroperasi secara optimal. Dengan program ini, kami mengharapkan kelompok saudara masyarakat, Bank Sampah Ganesha Lestari, Lisan Bumi, dan TPS 3R Green Altari dapat bekerja sama dengan Waste for Change untuk meningkatkan kemampuan serta mengembangkan potensi yang ada. Harapan kami adalah agar program ini tetap berjalan, bahkan semakin berkembang, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kabupaten Bogor. Di sebelah barat Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor, terdapat sebuah perumahan memiliki hunian dengan berbagai tipe klaster dengan fasilitas umum yang lengkap di dalamnya, termasuk titik kumpul sampah, yaitu TPS 3R KHDN. Terletak di depan komplek perumahan, TPS ini melayani sekitar 2.200 KK dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan penumpukan dan pembakaran sampah di TPS akibat banyaknya sampah yang masuk, membuat sekelompok warga dari klaster Gria Ganesha resah dan mulai menginisiasi pendirian bank sampah. Sebuah pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang aktif mengajak warga sekitar untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPS. Saat ini nasabah kami sudah mencapai 167 orang yang mencakup warga di klaster sini maupun di klaster di luar kami di Telaga Kahuripan. Bahkan ada warga dari perumahan-perumahan tetangga. Sejak berdirinya, Bank Sampah Ganesha Lestari berhasil mendistribusikan sekitar 18 ton sampah kepada industri daur ulang. Jumlah yang terus meningkat ini menjadi pemacu semangat para pengurus untuk melakukan pengembangan di bank sampah. Kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada warga sekitar dan anak-anak sekolah, karena kami sadar mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa dalam menjaga lingkungan hidup.
Peran aktif dan inisiatif para pengurus terus digalakan dengan merancang program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat. Penempatan Dropbox di area komersil dan heksakompos di beberapa titik menjadi salah satu kampanye untuk mengajak warga belajar mengelola sampah. Bagi kami, Bank Sampah Ganesha Lestari sangat bermanfaat. Dengan terbuktinya pengolahan sampah yang baik memberikan dampak segudang manfaat minimal di lingkungan kami, Gria Ganesha Lestari. Menjaga lingkungan sembari menebar manfaat pada warga sekitar, membuat para pengurus terus semangat untuk memberikan pelayanan terbaik dalam mengemban amanah sebagai pahlawan lingkungan. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta. Halo, saya dengan Irma Sustika. Saya adalah founder dari Womanpreneur Community, sebuah lembaga, sebuah komunitas yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Womanpreneur Community sendiri lahir sejak tahun 2010, di mana tujuannya adalah ingin mendorong semua sahabat perempuan di Indonesia untuk membangun diri dan mampu berdaya secara ekonomi. Terima kasih.
Halo, selamat malam. Wah, dari tadi nunggu di unmute susah banget ya. Udah mau ngomong-ngomong panjang. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Selamat semua malam. wanita hebat ini. Hai Mbak Irma Sika, udah lama nggak ketemu. Kita kalau ketemu Hai Mbak terus Tantri. ya. Tadi ada yang nyapa aku juga, ada Mbak Tantri juga. Apa kabar? Senang dia bertemu dengan kembaran namaku. Dan juga ada banyak di sini perempuan-perempuan hebat. Ada siapa aja ini? Ada Mbak Apriliawati, ada Ibu Mardiana, ada siapa lagi? Wah, semuanya udah cantik-cantik. Tapi terselip juga ada satu laki-laki hebat untuk saya, karena bos saya, ini Pak Firdaus Yuli, co-founder dari benihbaik.com. Apa kabar Pak Fir? Senang banget sudah bisa Baik, terima gabung. kasih Tantri. Saya Dan juga senang sekali bertemu dengan teman-teman. Yes, ini kerjasama antara Womenpreneur Community, benihbaik.com, dan yang pasti juga yang memberikan donasi adalah dari Gringo. Jadi selain Pak Fir, ada lelaki ganteng lainnya, yaitu Febriadi Pratama, CEO dari Gringo. Hai Feb. Halo Tad, apa kabar? Halo semuanya. Kabar baik. Halo, sehat ya? Ini alhamdulillah sehat-sehat. Gimana? Semua sehat? Nah, coba ditanyakan semua sehat kan? Oh, sehat. Hai, Pak. Aku melihat ada banyak Salam sekali semua. senyum cerah ceria pada malam hari ini. Pasti juga sudah saling kenal, pasti juga sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang gitu ya, Mbak Irma. Untuk itu makanya saya akan menyerahkan yang pertama untuk kita akan awali dengan beberapa kata sambutan, kata pengantar dan lain sebagainya. Untuk itu saya serahkan ini, kalau saya mengikuti dari apa yang sudah terjadwal, adalah perwakilan dari benihbaik.com. Untuk itu kepada Pak Firdaus Yuli selaku co-founder benihbaik.com, saya persilahkan. Terima kasih Tantri, dan terima kasih banyak kehadiran teman-teman dari Womenpreneurs dan juga Pak Febrian tadi dari Gringo, luar biasa sekali. Walaupun sudah di luar jam kerja, semuanya tetap hadir. Saya mewakili Benih Baik mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman, partisipasi teman-teman, juga tentu kami berterima kasih sekali atas kontribusi Gringo dalam program yang dilaksanakan bersama dengan Womenpreneur. Sebenarnya apa yang kita kerjakan ini, yang kita kerjakan bersama Gringo, Womenpreneur, ini merupakan satu loncatan menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena kita lama sekali bicara mengenai kesetaraan gender ya secara global di seluruh dunia. Dan sebenarnya saya melihat kesetaraan gender itu lebih ke arah bagaimana sebenarnya sebuah populasi bisa menyelesaikan masalah yang besar. Nah, sebenarnya kan di berbagai negara-negara berkembang itu isunya tidak terlalu jauh-jauh, di mana berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan kultur, sehingga yang terjadi itu misalnya anak-anak perempuan tidak diajarkan atau didorong untuk jadi entrepreneur, tidak didorong untuk memecahkan masalah dunia, tapi malah didorong untuk ya kalau sudah sampai usia sekian sebaiknya menikah. Nah itu yang kemudian sebenarnya menurut saya secara pribadi membuat lompatan-lompatan quantum leap dan pemecahan masalah itu menjadi begitu lama, karena seolah-olah hanya laki-laki saja yang kemudian harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi kemudian kan kita bisa menyaksikan bersama di zaman yang begitu modern, begitu banyak masalah-masalah yang luar biasa besar diselesaikan juga oleh perempuan sebenarnya. Kalau kita bicara misalnya dalam konteks Indonesia saja, misalnya kita bicara mengenai kelautan, misalnya kita bicara bagaimana nelayan kita kesulitan untuk menangkap ikan dan lain sebagainya, itu di masa periodenya itu sebenarnya cukup pendek, masalah itu selesai. Kalau kita bicara mengenai kepemimpinan dalam industri, misalnya kita bisa bertemu dengan misalnya Ibu Neneng Gunadi, Managing Director-nya Grab, yang kemudian sejak kehadiran beliau, kemudian Grab berkembang menjadi begitu besar. Nah, tentu ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengapresiasi peranan penting daripada perempuan dalam pemecahan masalah secara global. Nah, yang dilakukan oleh Womenpreneur ini membuat saya merasa sangat bahagia sekali. Kenapa seperti itu? Karena kita jadi semakin dekat dengan penyelesaian masalah. Kita mulai dari yang misalnya paling basic, mengenai perekonomian keluarga. Sehingga dengan ibu-ibu yang kemudian mau membantu bapak-bapak, misalnya bapak-bapak bekerja di kantor, berdagang, dan lain sebagainya, tapi ibu-ibu juga punya
semangat, gairah untuk kemudian bikin usaha sendiri, terus kemudian bisa berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Jangan dianggap hanya berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Ini kan cuma untuk urusan rumah tangga, nggak seperti itu, tapi lama-lama bisa berkembang jadi besar. Dan setelah besar itu kan kemanfaatan ekonominya bukan hanya untuk keluarga, bisa sampai nanti kemana-mana, bisa hire begitu banyak tenaga kerja. Dan kita juga melihatnya bukan hanya kontribusinya ini kemudian bermanfaat bagi tenaga kerjanya, yang enggak juga. Nanti kan vendor, supplier, terus kemudian transportasi yang nganterin dan lain sebagainya, itu kan jadi rantai kemana-mana. Nah ini tentu saja kami merasa luar biasa terhormat diajak ikut serta. Tapi selain itu juga yang paling utama kami merasa sangat amat terhormat diberi kepercayaan oleh Greengo. Karena Greengo ini aku bukan pertama kali mendengar. Greengo-nya aku dengar banyak dari Google sebenarnya. Dan dari Google itu disampaikan positif, luar biasa positif. Dan Om Andi, saya, semuanya kami benar-benar merasa apa yang dilakukan oleh Greengo ini adalah satu hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh lebih banyak perusahaan-perusahaan. Karena Greengo menggunakan teknologi, jadi memanfaatkan teknologi, mereka ingin menyelesaikan masalah berkaitan dengan waste. Nah, apapun itu, tentu dalam peradaban manusia, kita mau bisnis, kita mau melakukan aktivitas apapun, itu kan waste senantiasa bertambah banyak. Dan tentu nanti segala upaya kita dalam perekonomian, misalnya segala upaya kita dalam bernegara, dalam melakukan apapun, kalau misalnya bumi hanya dipenuhi dengan sampah yang terus kemudian tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dipecahkan, masalahnya kan jadi percuma juga. Nanti jadi kayak film kartun itu tuh, yang akhirnya sampahnya harus dibawa ke luar planet. Waduh, jadi nggak oke kalau seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Greengo ini membuat kami di Benih Baik sebenarnya dua hal. Satu, kami merasa ikut luar biasa bangga. Karena ini adalah satu hal dilakukan oleh anak Indonesia, oleh orang Indonesia, menyelesaikan masalah di Indonesia. Dan juga dilakukan kalau tidak salah di daerah yang sebenarnya saya paling suka, di Bali. Itu pribadi urusannya. Nah, lalu kedua, yang mau dilakukan itu urusannya berjangka panjang. Nah, itu kemudian juga kami merasa, wah ini luar biasa, konsisten teman-teman ini. Semangatnya ada. Tentu kami begitu diberi kepercayaan oleh Greengo, Om Andi juga bilang, waduh, kita merasa terhormat sekali. Aku dengar banyak mengenai Greengo. Dari Anan, di Google, mereka very, very positif. Bilang, hebat itu teman-teman di Greengo. Jadi tentu dua hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan kebaikan hati dari teman-teman di Greengo yang kemudian membiayai program-program ini. Terus kemudian kedua, saya berterima kasih sekali kepada Womenpreneur yang mengadakan Womenpreneurship ini, karena ini luar biasa penting ya, seperti saya bilang. Ketiga, ibu-ibu yang merupakan pahlawan. Tapi jangan dianggap hanya pahlawan rumah tangga, ibu-ibu. Ibu-ibu bisa jadi pahlawan Indonesia. Karena kita kalau dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, jangan-jangan dalam waktu 5 tahun ke depan, brand-brand yang kemudian hadir, misalnya ada Harumi Bedding, kalau nggak salah, lalu ada yang bikin siomay, tapi saya lupa siapa. Maka saya lihat beberapa videonya. Jangan-jangan sebentar lagi kita bisa lihat ada di mana-mana. Jangan-jangan sebentar lagi kita bisa lihat ada di internasional, seperti yang dilakukan oleh Erigo dan lain sebagainya. Jadi harus semangat, harus konsisten. Kunci dari entrepreneurship adalah dilakukan terus-menerus dengan serius dan konsisten. Nanti akan jadi hasil yang luar biasa. Dari aku demikian, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Fir, atau kami menyebutnya di benihbaik.com itu Om Fir. Om Firdaus. Thank you ya Om Fir. Ini menjadi semangat bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa terus mengangkat para wanita-wanita hebat. Dan terpenting ketika berbicara bekerja sama dengan Greengo, artinya berbicara mengenai zero waste. Jadi mentoring bisnis berbasis zero waste, itu yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Dan berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Greengo. Jadi silahkan untuk Mas Febri atau Febriadi Pratama, founder dan CEO dari Greengo Technology. Thank you banget, Tantri. Terima kasih banyak atas semua kata-kata baiknya dari Pak Firdaus. Salam kenal buat semuanya. Sejujurnya, kalau dari saya pribadi, dari kami di tim juga, kita merasa terhormat bisa punya kesempatan ini, dan dari Womenpreneur sama dari Benih Baik pun juga kami merasa terhormat dari Benih Baik dan Womenpreneur mau kerjasama dengan kita untuk bangun si program ini.
kita nggak bisa, karena sebenarnya tadi yang apa dibicarakan sama Pak Firdaus itu benar sekali adanya. Karena kita melihat juga salah satu permasalahan, bukan permasalahan mungkin, tapi salah satu cultural barrier yang saat ini banyak di masyarakat adalah perempuan itu ya dengan semua kerjaannya gitu. Tapi kita juga melihat di industri sampah ini khususnya itu sebenarnya banyak aktivitas-aktivitas terkait dengan lingkungan itu yang memang sebenarnya digalakkan oleh wanita, tapi hanya sebatas aktivitas saja dan kita rasa sayang gitu. Jadi kenapa enggak kita coba bikin satu program yang siapa tahu bisa jadi minimal pilot lah gitu. Dan kita merasa sangat terhormat sekali, apalagi melihat semua semangat ibu-ibu yang kemarin selama 5 minggu itu ikutan pelatihan itu luar biasa sih. Aku jujur merasa terinspirasi banget, apalagi ngelihat semangatnya. Jujur merasa malu gitu ya untuk masa aku yang mungkin sedikit lebih muda gitu ya, kalah semangatnya sama ibu-ibu yang mungkin sedikit lebih senior dari aku, tapi semangatnya masih luar biasa sih. Terima kasih banyak atas semua kesempatannya, atas semua kepercayaannya dan kerjasamanya dari Womenpreneur, dari Benih Baik, dari semua teman-teman peserta yang mau mengikuti perjalanan program ini bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita bisa kerjasama lagi, bisa bikin sesuatu yang memang berkelanjutan dan mungkin lebih besar lagi. Segitu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Silakan aku kembalikan ke Tantri lagi. Terima kasih banyak. Weh, tepuk tangan untuk semua wanita-wanita hebat ini. Aduh, ini sayangnya harus virtual ya, jadi nggak bisa tepuk tangan yang meriah gitu, pengennya ada gitu menggelora gitu kan ya, gemuruh gitu oh, ya, gemuruh heboh gitu kan ya Mbak Irma gitu ya. Aku tuh paling senang ketemu Mbak Irma karena pasti banyak ide-ide, banyak keceriaan, dan makanya sekarang aku serahkan ke Mbak Irma Sustika, founder dari Womenpreneur Community, untuk bisa memberikan sambutan mewakili Womenpreneur Community ataupun juga memberikan pencerahan, memberikan juga Mbak, wejangan-wejangan atau semua hal untuk acara malam hari ini, mentoring bisnis berbasis zero waste untuk penyerahan bantuan dari Greengo melalui benihbaik.com kepada UKM Womenpreneur Community. Silahkan Mbak Irma. Oke, Tantri, terima kasih, thank you, selamat malam semua. Terima kasih, selamat malam Pak Firdaus, Pak Mas Febri, untuk teman-teman semua. Malam ini kita senang sekali kumpul lagi. Hai Bu Amanda, selamat malam Bu Amanda, salah satu mentor kita juga yang peduli dengan lingkungan, dengan zero waste, dengan climate change. Selamat malam Bu Amanda, sehat ya? Nah, ada Mas Adit juga, ada beberapa mentor-mentor yang hari ini memang meluangkan waktu, senang sekali. Nah, 5 minggu kita sudah melewati ini. Pertama-tama saya dari Womenpreneur Community ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Benih Baik yang mempercayakan kepada kami untuk bergandeng tangan bersama-sama untuk memajukan ekonomi dari sisi perekonomian keluarga dari ibu rumah tangga ataupun perempuan sebagai ibu rumah tangga, dan juga dari Greengo Mas Febri seru ya, sempat mengikuti beberapa sesi-sesi dalam 5 minggu ini, sebuah rangkaian program yang sangat luar biasa. Ini keren banget Mas Febri, dan dari Benih Baik juga bukan kalau selama ini kita hanya mendengar bahwa oke, kasih bantuan kepada UKM, after that selesai. Sementara secara akarnya tidak diperbaiki, dan saya atas nama Womenpreneur Community juga sangat berterima kasih kepada Benih Baik yang mempercayakan kepada kami. Memang Womenpreneur Community atau kita biasa menyebutnya sebagai WPC ini kita sudah dari 2013 fokus untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada teman-teman UKM, karena bagi kami
jika fundamental bisnisnya tidak diperkuat atau tidak dibenahi, seberapapun modal yang mereka punya, yang teman-teman punya, atau mendapatkan berapapun modal, itu akan ibaratnya seperti apa ya, mungkin ember bocor ya dimasukin, tapi tidak ada fundamentalnya bagaimana mengelolanya. Dan saya ingat sekali 5 minggu yang lalu teman-teman di sini, walaupun 10 peserta terbaik ini nih yang telah kita saring nih Tan, dari sekian banyak peserta lalu disaring lagi untuk mengikuti interview seleksi dulu gitu ya Bu Ibu ya. Jadi nggak langsung masuk ya. Jadi mengikuti seleksi dulu, dari seleksi pendaftaran kita seleksi lagi, lalu diinterview lagi. Di sini ada Pak Dion, ada Bu Sandra, ada para interviewer, ada Bu Ayu juga. Ya mereka diinterview secara panel itu langsung. Ya, jadi memang tidak mudah. Saya tahu banget teman-teman yang ada di 10 besar tidak mudah untuk menembus masuk di 10 besar. Karena memang semua perlu perjuangan. Betul ya Pak Firdaus, segala-galanya Mas Feb nggak bisa datang begitu tiba-tiba. Jadi harus bersaing dengan waktu itu hampir ada sekitar 70-an aplikasi yang masuk kepada kami, sehingga kita setelah itu kita sharing lagi yang memang mendekat, yang memang masuk kepada zero waste bisnis konsepnya, lalu interview satu persatu gitu ya Bu Sofi, di interview satu-satu ya Bu Sofi ya, sehingga dari setelah sesi interview itu barulah teman-teman masuk rangkaian 5 minggu. Mungkin memang belum langsung bisa merubah semuanya karena bisnis adalah sebuah proses. Tapi itu adalah sebuah fundamental yang teman-teman harus hadapi dan harus jalani di dalam bisnis. Nggak ada bisnis yang harus, wah sekarang dapat uang terus langsung wah besar ya, mungkin 5 tahun lagi ya Pak Firdaus ya, benar ya, nanti mungkin 5 tahun lagi kita akan mendengar kalian adalah salah satu perempuan-perempuan hebat yang juga berdampak kepada lingkungan, bukan hanya berdampak kepada diri sendiri tapi juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Seperti misi dari Womenpreneur Community adalah memberikan bimbingan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan agar UKM perempuan ini bisa menjadi UKM yang berdaya saing, bukan menjadi UKM yang usaha kalau mood. Ya, kalau mood bikin, kalau nggak mood enggak gitu Tan. Kalau mood bagus, kalau nggak mood enggak. Jadi kita hindari hal itu agar teman-teman bisa menjadi UKM yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak. Jadi ada 3B yang selalu kita ingatkan. Jadilah UKM yang berdaya saing. Ya, tidak hanya sekedar UKM yang asal jalan, asal membuat produk, dan di situ butuh skill, butuh ilmu, butuh memperkuat kapasitas diri. Lalu berkelanjutan bisnisnya, jangan sekarang bisnis A, 2 bulan lagi bisnisnya B, 2 bulan lagi ganti lagi bisnisnya jadi C, 2 bulan lagi jadi D gitu loh, sehingga tidak pernah tahu bisnisnya sebenarnya apa. Dan yang paling penting juga bisnisnya tentu harus memberikan dampak sosial kepada lingkungan agar teman-teman juga bisa memberikan dampak kepada perempuan-perempuan lain di sekelilingnya, di sekitarnya. Ya, seperti juga memang misi besarnya Womenpreneur adalah menjadikan para alumni program kami menjadi bagian dari 1 juta perempuan berdaya ekonomi yang akan kita ciptakan melalui para pelaku usaha yang juga memberikan dampak lagi, entah itu kepada suppliernya, perempuan, petani, perajin, pekerjanya. Dan kalau itu kita bisa bangun, itu akan menjadi sebuah ekosistem yang sangat kuat dalam dunia wirausaha, dalam dunia bisnis. Karena bisnis yang baik adalah bukan cuma sekedar
untuk diri kita sendiri, berhasil untuk diri kita sendiri, rasanya itu nggak banget lah ya, gitu ya. Bisa berdampak kepada lingkungan. Nah, ini teman-teman di sini semua keren-keren banget loh, ide bisnisnya dan bisnis yang dijalaninnya tuh benar-benar. Saya setuju tuh sama Mas Febri tadi. Kadang saya malu ngeliatnya, oh saya baru ngerti ya, gitu loh. Ada yang mengelola minyak jelantah yang memang itu sangat membahayakan buat lingkungan. Ada yang mengolah diapers. Tan tahu diapers ya, Tan? Pampers tuh, pampers bayi itu. Tahu Mbak Irma. Pampers bayi. Katanya Febri itu, ya, wah dia kan jagoannya zero waste tuh, Tan. Itu sampah yang nggak bisa diolah. Betul. Yang nggak bisa terurai, yang nggak bisa terurai, bener ya Mas Web? Betul. Itu sampah yang nggak bisa terurai tuh, gitu loh. Itu yang bakalan menghancurkan lingkungan tuh, gitu loh. Terus di sini di antara 10 ada loh yang mengolah diapers, ya. Nah kan buat saya tuh sampai, gitu loh. Sesuatu yang wow gitu loh. Ada yang mengolah jelantah jadi lilin aromaterapi. Nanti kalau kamu mau bobo pakai aromaterapi, ada lilinnya dari minyak jelantah tuh. Dan ada media tanam dari sampah. Aduh, rasanya saya senang banget deh melihat teman-teman. Ada Bu Sofi yang mengumpulkan minyak jelantah dari lingkungan ya, Bu Sofi ya, untuk bekerja sama dengan pabrik biodiesel. Ya, jadi semua berupaya menjaga lingkungan. Saya jadi malu tuh kalau ada sampah, buang sampah sembarangan yang lihat teman-teman segitu upayanya. Sementara kalau kita masih kayaknya sampah masih ada yang berantakan nih. Lalu ada yang bikin jam kayu, ya dari limbahnya kayu. Jadi kita bicara benar-benar semua tentang limbahnya kayu. Terus olahan perca dari perca-perca limbahnya kain. Jadi sebenarnya bisnis itu semuanya tidak perlu bicara, oh saya nggak bisa bisnis, saya nggak bisa memulai bisnis karena saya nggak punya modal. Tapi teman-teman bisa sebenarnya menunjukkan ya dari modal yang awal yang kecil ya, tapi teman-teman selama ini bisa jalan dan dengan bantuan Gringo dan Benih Baik bisa lebih baik. Terus yang lucunya ya ada yang membuat usaha budidaya maggot. Pak Firdaus tahu maggot nggak Pak Firdaus? Saya baru tahu Pak Firdaus. Saya melihara arwana banyak soalnya, jadi perlu maggot. Nah tuh ada pasarnya tuh, ada pasarnya. Ternyata salah satu pembelinya tuh kayaknya, jangan-jangan. Wah, udah ada pembeli. Nah, saya baru tahu Pak Firdaus. Saya bilang gini, maggot apaan sih maggot? Itu Bu ulet buat pakan ikan. Terus Ibu ngapain? Nah, saya membudidayakan si maggot ini, makannya sampah. Jadi sampah organik itu diolah menjadi makanan si maggot. Dan luar biasanya, luar biasanya nih ya Tan, Pak Fir, si ibu ini usianya kayak Mas Febri kayaknya. Waduh, masih muda maksudnya gitu ya? Iya. Masih muda banget memang. Mohon maaf, masih kita muda. semua seumuran loh ini Mbak Irma, saya, Mas Febri. Oh, seumuran, saya sih seumuran Febri. Oh iya, betul. Kita seumuran lah, semua 17 tahun kan rata. Dan ini salut sekali ya saya dengan ibu yang membudidayakan maggot ini ya. Itu usianya bukan usia ini ya, masih relatif juga, tapi pengalamannya luar biasa. 72 ya,
di usia 72 tahun semangatnya keren banget. Semangat ya Bu Nana ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kalau mau usaha, saya kan udah usianya udah lanjut, itu biar yang muda aja lah. Gitu loh. Giliran yang muda, gua kan masih muda, yang tua aja lah. Itu nanti. Tapi intinya keren semua teman-teman, progresnya itu semangatnya luar biasa dari pertemuan mingguan, setiap minggu lalu ada pertemuan harian, mau pagi, kadang ada yang ngasih waktu pagi pendampingnya, kadang sampai tengah malam, itu semua keren-keren ya, itu luar biasa keren-keren sekali nih. Gitu, jadi sekali lagi terima kasih Benih Baik, Pak Firdaus, Mas Febri. Saya berharap ini benar-benar sebuah program yang benar-benar mengena. Ya, thank you Gringo. Jadi bukan hanya memberikan ikan, tapi diberikan juga bagaimana mancingnya. Udah dikasih pancing, tapi nggak tahu cara pakainya. Apalagi hanya sekedar dikasih ikan. Kalau sekedar dikasih ikan, ikannya habis, teman-teman juga tidak tahu lagi bagaimana memancingnya. Jadi inilah sebuah program yang luar biasa dari Benih Baik dan juga dari Gringo. Teman-teman bukan hanya diberikan ikan, namun diberikan cara bagaimana menggemukkan ikan. Gitu. Itu aja, aku kembalikan deh ke Tatri. Thank you. Terima kasih banyak ya Mbak Irma. Aku ingat terakhir karena WPC itu pernah punya talk show juga sebetulnya di tempat di mana aku bersiaran di Metro TV gitu. Dan memang juga Mbak Irma cerita terakhir bahwa bisnis-bisnis yang sekarang itu kekinian adalah yang punya jiwa sustainability-nya tinggi gitu ya Mbak Irma ya. Aku ingat banget. Sehingga kemudian acara-acara seperti ini atau lebih meningkatkan UMKM perempuan yang berbasis zero waste juga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa membuat bumi menjadi lebih sehat lagi. Jadi terima kasih banyak untuk kerja keras dari semua ibu-ibu hebat ini. Ada 10 ya terakhir ya. Ini sebetulnya 10 yang hebat gitu ya Mbak Irma, ini best of the best yang sudah pilihan. Jadi kalau boleh gemuruh tepuk tangan, saya pasti akan menggelorakan tepuk tangan untuk semua ibu-ibu hebat ini gitu. Dan sebetulnya saya penasaran, mungkin Mbak Irma tadi udah cerita ada Bu Nana, ada Bu Sofi dan lain sebagainya. Tapi mungkin boleh ada videonya ya Mbak Irma, supaya kita bisa kenalan lebih lanjut lagi gitu ya. Ada, iya. Ini Ada. video dari para peserta Ya. Zero Waste ini gitu ya. Oke, Ya. kita lihat sama-sama. Ini dia wajah-wajah dari para ibu-ibu atau wanita-wanita hebat. Silahkan. Silakan ya. Ya, ini Mbak Mia ya yang akan sharing videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana, pembudidaya maggot. Alhamdulillah pada hari ini saya telah selesai mengikuti kegiatan Zero Waste Mentoring Program. Hari-hari yang menegangkan tetapi menyenangkan telah berlalu. Yang paling menegangkan waktu presentasi akhir. Menyenangkan pastilah. Saya diajarin oleh mentor-mentor yang sukses dan ahli di bidangnya masing-masing. Diberi pengarahan langsung oleh Bu Irma, didampingi oleh Bu Rini, dan dibantu oleh Mbak Mia. Dan saya juga bertemu dengan teman-teman seperjuangan. Sangat disyukuri adalah saya mendapatkan ilmu yang akan dipraktekkan dalam mengembangkan bisnis budidaya maggot saya. Terima kasih Gringo, WPC, terima kasih benihbaik.com. Semoga tidak kecewa dan menyesal telah memilih saya sebagai salah satu peserta program. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita dari Bank Sampah Unik Sekali Parung Bogor. Usaha yang saya lakukan adalah pengolahan limbah diapers yang kami kelola menjadi beberapa macam produk. Salah satunya adalah pot, media tanam, dan pupuk cair. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gringo dan Benih Baik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di WPC. Dari WPC banyak hal yang sudah saya terima. Salah satunya saya tahu apa itu BMC, apa itu bagaimana membuat SOP, bagaimana membuat HPP, bagaimana membuat smart goal, dan lain sebagainya. WPC benar-benar menempa murid-muridnya untuk menjadi seorang pembisnis yang tangguh dan bukan hanya asal jualan. Terima kasih mentor-mentor yang baik hati, yang sabar dengan murid-muridnya yang mungkin agak-agak nakal. Terima kasih WPC, terima kasih Gringo, terima kasih Benih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriani. Saya merupakan pengrajin jakayu dan kerajinan limbah kayu dari Pandeglang, Banten. Saya ucapkan terima kasih kepada Womenpreneur Community, Gringo dan Benih Baik yang sudah memberikan fasilitasi mentoring bisnis Zero Waste Program. Selama mengikuti program ini, saya mendapatkan mindset baru tentang konsep bisnis yang harus dijalankan oleh usaha saya. Semoga kedepannya usaha saya semakin berkembang. Terima kasih banyak Womenpreneur Community, Gringo dan Benih Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Alam Media Shop. Terima kasih kepada semua mentor, semua materi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar di Zero Waste Mentoring kali ini. Terima kasih, kami sudah dari 5 minggu ini kami sudah merasakan banyak perubahan yang kami alami, mulai dari tujuan, visi, misi, serta strategi bisnis yang harus kami jalankan. Semua ilmu yang didapatkan sangat-sangat praktikal dan strategis, jadi kami insya Allah akan lebih mudah untuk menjalankan. Terima kasih kepada Womenpreneur Community, Benih Baik, dan juga Gringo IT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cinta. Menjadi satu dari 10 peserta Zero Waste Mentoring Program menjadi satu pengalaman yang berharga buat saya. Di sini dengan program yang diinisiasi oleh Benih Baik, Gringo, dan Community, kami diajari untuk bermimpi menjadi perempuan berdaya dan berdaya untuk membuat jalan, peta jalan di hidup tersebut. Saya yakin ini akan menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kami. Terima kasih Gringo, Benih Baik, dan Community. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses selalu untuk teman-teman peserta dari Mentoring. Mari kita jaga alam, alam akan jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cinta. Assalamualaikum, saya Sofi. Usaha saya yang jalani adalah mengumpulkan minyak jelantah dengan nama Jeledar. Sebelumnya saya mengikuti bimbingan pelatihan dengan WPC, saya belum mengerti sekali dengan kegiatan atau transaksi yang akan kita lakukan. Namun setelah saya mengikuti WPC ini, saya merasa ternyata banyak hal yang harus saya benahi. Bagaimana saya bisa memperkenalkan ke depannya usaha ini dengan nama Jeledar, sehingga orang lebih banyak mengenal kami dan menjadi mitra dan atau unit mengumpul jelantah. Mulai dari membuat bisnis model kanvas, goal setting, memilih nama yang mudah diingat masyarakat, bagaimana strategi dan marketing, membuat laporan keuangan, membuat SOP. Visi kami menjadi perusahaan pengelola limbah minyak jelantah yang beroperasi secara aktif dan berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan serta kesehatan masyarakat dapat segera terwujud. Terima kasih Gringo, terima kasih Benih dan WPC dan para mentor yang baik hati. Sampai hari ini. Aku Indah dari Bank Sampah Ganesha Lestari. Aku satu dari 10 pengusaha wanita Zero Waste yang terpilih untuk menerima Zero Waste Mentoring Program. Tapi paket ini benar-benar lengkap. Kita nggak cuma dapat mentoring bisnis, tapi kita juga dapat tugas yang berjibun. Terus ada LO yang setia coaching kita untuk supaya PR-nya bisa jadi benar-benar
baik, excellent hasilnya. Terus kita juga dapat nanti di akhir mentoring ada review, penilaian, presentasi final. Selain itu kita juga dapat video syuting untuk produk kita, video syuting yang profesional. Belum lagi masih ada bonus tambahan modal usaha buat kita semua. Women Planner Community memang keren, programnya mantap. Terima kasih, Bumi Baik. Terima kasih. Maju terus pengusaha wanita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rohana dari Hanaka. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para mentor, tim Gringo, Benih Baik yang sudah percaya kepada saya untuk ikut kelas ini. Di sini saya banyak sekali mendapatkan ilmu, antara lain mengerti apa itu BMC yang sebelum saya belum pernah tahu, apa itu visi misi yang tepat ke depannya, target pasar kita yang tepat bagaimana, SOP yang baik seperti apa. Di sini lengkap saya dapat. Semoga ilmu ini dapat saya praktekkan ke depannya, dapat membuat diri saya lebih baik lagi. Inilah hasil dari fermentasi kolam ikan, disebut dengan Medcoy, 3 kali fermentasi kolam ikan. Saya buat dari limbah pasar dan juga limbah pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Galuh Mustikawati dengan usaha Azza Pecok, usaha jahit dengan kreasi kain perca. Selama saya mengikuti program Zero Waste Mentoring, banyak hal baru yang saya dapatkan. Banyak ilmu baru yang kemudian mengubah pola berpikir saya tentang bisnis saya. Tadinya saya berpikir, ya saya menjalankan bisnis, ikutin aja arus air yang mengalir gitu kan. Ternyata nggak bisa seperti itu. Mindset saya dirubah. Jadi saya harus punya visi ke depan, 5 tahun ke depan akan seperti apa, dan 5 tahun ke depan itu yang akan ditentukan oleh langkah kecil saya hari ini, saat ini, detik ini juga. So, dari begitu banyak ilmu yang saya dapatkan selama mentoring ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para mentor yang tidak bisa disebutkan satu-satu, dari Women Planner Community, dari Benih Baik, dari Gringo untuk support sampai akhirnya terselenggara acara ini. Saya beruntung akhirnya saya juga masuk dalam 10 besar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lucy dari Kampung Kreasi. Kami hobi-hobi menggunakan produk Jawi. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri, bukan karena ku akan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Yeay. Aku terharu dan aku bisa melihat Mbak Irma juga, aduh haru biru gitu ya. Banyak juga yang kemudian berkomentar di kolom chat, aduh melihat sesama teman-teman yang udah 5 minggu bersama itu ternyata ada perasaan-perasaan yang timbul juga, saling haru melalui segala hal bersama-sama, lewatin kelas sama-sama gitu. Dan hari ini adalah finalnya gitu ya. Dari 10 yang terbaik itu akan ada 5 gitu ya Mbak Irma ya. Coba jelasin mekanismenya deh. 10-10-nya dapat kata Febri. Dan mungkin nanti ditambah lagi ya dari Gringo ya gitu. Oke. Kata Febri 10-10-nya dapat. Cuma aduh. Baik ya. Oke. Jadi 10-10-nya akan mendapatkan modal gitu ya Mbak Irma ya. Betul? Iya, katanya Febri 10-10-nya dapat ya. 10-10-nya dapat modal usaha. Ntar kalau semuanya nggak dapat, ada yang ngambek gitu ya Feb ya. Namun ada juga dari 10 itu ada 5 yang kita lihat
ada 5 progres terbaik. Oke, ya. Gitu. Itu kriteria Ada progres tuh 5. apa tuh, Mbak Irma? Kriteria progres tuh apa? Iya, jadi progresnya yang kita bisa yang dipantau karena kan teman-teman 5 minggu nih melewati jalan terjal. Melewati jalan terjal, jadi setiap minggu, setiap hari Sabtu teman-teman mendapatkan materi dari jam 9 sampai jam 5 sore loh. Itu Zoom itu full dari jam 9 sampai jam 5 sore tuh Mas Febri tuh biasa sering tuh suka ikutan, aku mau ikutan dong, aku mau ngintip dari para ibu-ibu itu gitu. Tapi dari setiap kegiatan kita hari Sabtu, penyampaian materi di hari Sabtu, teman-teman itu ada proyek. Jadi materi tersebut ada tugas yang bagaimana mereka implementasi ke bisnisnya. Jadi bukan hanya dengerin di depan Zoom, ya udah dengerin aja, habis itu mental lagi, masuk kiri, keluar kiri gitu, Tantri. Jadi memang apa yang diberikan setiap hari Sabtu dalam 5 minggu itu benar-benar bagaimana implementasinya ke dalam bisnisnya masing-masing. Nah, itu ada 5 yang dari pantauan semua mentor dan juga implementasinya kelihatan, ada perubahannya, itu gitu kan. Jadi progresnya kelihatan nih, terukur. Oke. Gitu. Berarti kita akan langsung umumkan siapakah 5 progres terbaik itu, gitu ya Mbak Irma? Ya. Oke. Iya, udah deg-degan ya dia. Kita mulai seremoninya. Ding 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 ding. Kita udah Kita mulai deg-degan dari yang kelima gitu ya, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Ada angka-angkanya? Mulai yang itu dulu atau mulai yang 5 sama dulu nih? Oh, kuserahkan kepada Mbak Irma karena Mbak Irma yang sudah memantau dengan seksama, meneropong dan melihat satu persatu, dan pasti yang paling tahu siapakah ini yang akan mempunyai ranking-ranking dan nilai-nilai tertentu. Silakan Mbak Irma. Oke, Mia kamu siap Mia? Oke, teman-teman. Aku siap. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah kolaborasi besar bersama antara Gringo, Benih Baik, dan Womanpreneur Community, dan supportnya Gringo sungguh sangat luar biasa. Semua adalah pemenang. Kalau dalam hal ini saya bilang semua adalah pemenang karena teman-teman 10 sudah bisa melewati proses-proses sebelumnya, ya. Tidak ada yang merasa harus lebih besar atau lebih merasa aduh kok saya gini, enggak. Semua Anda adalah pemenang, ya. Nah, setelah selesai proses 5 minggu, pesan dari kami adalah teruskan perjuangan Anda. Ya, teruskan perjuangan Anda. Jangan karena tidak ada yang memonitoring. Kalau selama 5 minggu ini Anda terbiasa dimonitor day by day sama kakak pendampingnya, karena nanti setelah ini nggak ada yang monitor lagi, deh hari-harinya akan kembali seperti normal. Semoga 5 minggu ini udah menjadi penguatan, ya, menjadi sebuah kebiasaan baru untuk teman-teman yang telah dibekali-bekal. Oke, ada 5 peserta, ya, 5 peserta di sini. Saya sebutin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 peserta itu mendapat bantuan modal usaha. Enak ya Tan ya, udah dikasih bimbingan, pendampingan, lalu dapat modal usaha, lalu dapat dibuatin tools loh Tan. Nanti dibuatkan tools teman-teman, video promosinya, lalu katalog promosinya. Kalau ke depannya nggak benar nanti tak cubit loh. Karena modalnya udah banyak nih, udah kuat ya.
Udah kuat, udah dibuatin nih videonya nih, dibuatin nih foto produknya, lalu dibuatin katalog produknya. Kalau nggak bener tak cubit loh, saya laporin nanti sama Mas Febri, sama Pak Fir loh ya. Ya. Oh iya, kalau sama WPC itu harus ada pertanggungjawaban. Jadi nanti kami pun akan memantau si Mas Febri dan Pak Firdaus dari bantuan yang disalurkan, teman-teman harus membuat laporan penjualan. Gitu. Kami juga akan melihat bagaimana progresnya kalian. Jadi kalau dapat bantuan dari BB melalui WPC, itu nggak boleh, kalau WPC tidak melewatkan teman-teman asal menerima bantuan, tapi Anda harus membuat laporan penjualan dalam 6 bulan. Ya, jadi karena kami juga beberapa sudah dapat bantuan Pak Firdaus melalui kerjasama dengan Benih Baik, kita selalu meminta teman-teman, kalian harus bikin laporan penjualan selama 6 bulan, kami akan pantau laporan tersebut. Gitu. Oke, untuk silakan Nia, untuk yang mendapatkan bantuan modal usaha senilai 4 juta rupiah per orang adalah Azab Patchwork, bantuan modal usaha senilai 4 juta. Ya, ini buat modal usaha ya, bukan buat jalan-jalan ya, Ingrid. Dan masih PPKM darurat juga jangan jalan-jalan Mbak Ingrid ya. Nggak Udah boleh bikin jalan-jalan patchwork aja di ya. rumahnya biar makin banyak penjualannya. Iya, betul. Lalu yang kedua, silakan Nia. Berikutnya, ini dia bantuan modal usaha 4 juta rupiah. Kami kreatif. Wah, kami kreatif adalah usahanya drum, ya, mengolah drum bekas dan dilukis. Itu keren. Gitu. Selamat ya, Lucy. Lanjut Nia. Berikutnya, untuk bantuan modal usaha 4 juta rupiah, ini dia, sudah muncul. Selamat kepada Hanaka. Betul ya, Mbak? Ya. Hanaka, Mbak Gusti Rohana dari brand Hanaka. Ini media tanam yang mengolah sampah dari pasar dan jadi. Oke, lanjut nih. Berikutnya. Ya, ini dia yang mendapatkan bantuan modal usaha 4 juta rupiah jatuh kepada, silakan Mbak Irma. Hamemayu. Nah, ini Aprilia. Ini mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Iya, oke. Tadi aku lihat di Kota Bekasi, jadi tetanggaku, aku bisa ke sana. Oke, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya nih Bank Sampah Ganesha Lestari, Mbak Syefira Indah, ya, membuat sebuah bank sampah Ganesha Lestari. Ini di Bogor kalau nggak salah ya. Oke, 5 udah keluar ya? Yes. Nah, yang 5 Selamat kepada semua. Selamat ya teman-teman semua. Berikutnya Mbak Irma. Nah, berikutnya Mia mau nyebutin dari yang mana nih? Yang kelima apa yang ke-1? Kelima ya, Mi? Oke. Kenapa kemudian dari ke-1 sampai dari yang kelima dan ke-1? Karena memang ada perbedaan jumlah begitu ya. Betul kan ya, Mbak Betul, Irma? ada perbedaan jumlah. Oke, yang kelima usaha. silakan Mia. Ini untuk 5 berikutnya dengan perbedaan jumlah modal yang kemudian nanti bisa kita lihat untuk nilai yang tertinggi berarti modalnya juga yang paling tinggi karena nilainya sudah dibuat secara mingguan dengan total penjurian selama 5 minggu. Kita lihat sama-sama, ini dia bantuan modal usaha 5 juta rupiah terbaik kelima. Diapot. Terima kasih Mami.
Diapot dari Bank Sampah unik sekali. Ini diapers, mengolah diapers menjadi pot, juga media tanam dan pupuk cair. Selamat Anindita. Makasih, Mi. Oke, selamat ya. Semoga diapotnya Iya, semakin terus bertumbuh. Wah, hebat ini. Amin. Ajak ibu-ibu ya yang punya bayi-bayi itu ya, jangan. Nah, Tantri kalau punya anak kecil masih pakaiin, ingat bahwa diapers itu tidak bisa terurai katanya. Sampah yang tidak bisa terurai. Nah, di tangan Anin diubah menjadi produk yang bermanfaat. Oke, selamat ya Mbak Anin ya. Waduh, langsung terharu ini. Sukses terus ya Mbak Anin. Terima kasih Amin, terima kasih Mbak Tan. Mengolah diapers ibu-ibu ini. Aku pun juga waktu itu sempat kewalahan dengan diapers ini. Oke, kita lanjut Mbak Irma berikutnya. Selanjutnya Mia. Berarti akan naik lagi nih ya. Ini dia, bantuan modal usaha 6.500.000 rupiah jatuh pada terbaik keempat, yaitu jeledar, benar-benar jeledar gitu ya. Jeledar, betul-betul menggelegar. Ya, Mbak Sofi Sinta ya dari Bank Sampah. Oh, sekarang udah pakai jeledar namanya ya. Ini mengumpulkan minyak jelantah di lingkungan untuk berkolaborasi dan bekerja sama kepada industri pengolah biodiesel. Kita tahu bahwa minyak jelantah ini sebuah limbah yang juga tidak bisa terurai, merusak bumi dan merusak manusia. Kalau digunakan oleh manusia berulang-ulang tentunya membuat kesehatan, mengganggu kesehatan. Dibuang dalam saluran dan juga mengalir ke saluran-saluran air tentunya mengganggu lingkungan. Oke, selamat ya Mbak Sofi ya. Terima kasih semuanya, Mbak Mia, Bu Irma, WPC, Ginggo, dan Beni. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bu Sofi. Benih baik, Bu. Benihnya baik. Benih baik. Terima kasih Bu Sofi, selamat ya. Senyumnya langsung lebar. Lebar. Berikutnya berarti akan naik lagi modal usahanya karena memang sudah bekerja keras juga selama 5 minggu dan mendapatkan total poin yang lebih tinggi lagi. Kita lihat sama-sama ya Mbak Irma ya. Bantuan modal usaha berikutnya. Nomor 4. Yes, bantuan modal usaha sebesar 7.500.000 rupiah terbaik ketiga jatuh pada Mbak Irma. Silakan. CV Kayel Woodwork. Nah, selamat Reski. Ini mengolah limbah kayu menjadi jam tangan kayu, Tantri. Ya. Ini keren. Hai Ini Mbak keren. Rizky yang keren. Aduh Mbak, ini adalah buah perjuangan ya. Selamat, aku ikut bangga. Wanita-wanita hebat. Ini para mentor, Benih Baik, Gringo, dan WPC, dan serta teman-teman semuanya. Ini saya pas pelajarannya Mami, Ibu meninggal, jadi memang sempat dibilang, aduh kamu sibuk apa sih, ngapain katanya. Ya Allah, terima kasih banyak. Iya. Semangat Reski. Sukses terus ya Mbak Rizky ya. Terima kasih banyak Mbak. Ini sebetulnya adalah kerja kerasnya mereka juga ya Mbak Irma ya. Betul. Nah Mbak Reski ini di saat lagi program ibunya berpulang. Jadi tapi saya di satu sisi salut sama beliau dengan situasi yang mungkin keluarganya juga sedang tidak mendukung, tapi semangat belajarnya itu keren kan. Ya. Dan itulah pengusaha sejati itu begitu ya Mbak. Apapun yang terjadi hajar terus, jalan terus. Betul. Salut. Betul. Oke. Berikutnya, bantuan modal usaha terbaik kedua
akan muncul sesaat lagi. Siapakah? Tinggal 2 terakhir ya. Oh, jeng 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 jeng. 8.500.000 rupiah jatuh pada Mbak Irma. Siapakah? Alami Bulk Shop. Nah, selamat Mbak Evi Familia. Ya, ini unik, mungkin di kita belum terlalu banyak. Ini toko yang mengajak kita untuk nggak nyampah kan. Jadi toko yang mengajak kita nggak nyampah karena dia nggak nyiapin kemasan. Jadi mereka menjualnya secara bulk, ya. Terima Itu kasih. selamat ya Mbak Evi. Makasih Mami, Mbak Shanas, teman-teman, Gringo, Benih Baik, WPC, Mbak Mia. Terima kasih banyak. Selamat semua. Wah, tinggal satu. Juara satu nggak usah diumumin kita katanya. Udah tahu ya. Udah tahu kita berarti siapakah Yang terbaik satu pertama, siapa ya? Nggak usah kita umumin apa ya? Wah, ini Selamat Bu Nana. Ibu kebanggaan. Wah, siapa? Bu Nana. Yeay. Ini Ibu Suri, ibu hebat yang tadi dari awal Mbak Irma juga cerita. Ini terus maju. Bu Nana masih di mute tapi kita nggak bisa dengar nih suaranya. Silakan. Bu, Alhamdulillah semuanya Bu Irma. Terima kasih para mentor Gringo, Benih Baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ini rezekinya si Magot. Si Magot akan dapat makanan yang lebih enak dengan modal yang diberikan. Terima kasih sekali. Terima kasih. Aduh, Bu Nana hebat. Aku juga jadi ikut terharu. Karena betul tadi yang dibilang ya Bu, apapun yang terjadi kalau kita mau usaha di usia berapapun itu terus maju, terus jalanin ya Bu ya. Buktinya yang disebut oleh semua finalis dengan Ibu Suri memang menunjukkan betul-betul kualitasnya sebagai Ibu Suri. Wah, hebat sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya Nana. Selamat Nana. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Bu Nana. Selamat Mas. Selamat. Terima kasih banget. Selamat ya Nana. Selamat semuanya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Bu Nana. Jadi memang apa namanya? Ya tadinya berat sekali sih ya. Jadi dalam arti saya ngetiknya juga pakai satu tangan gitu ya, karena tangan saya terus lagi patah ya. Jadi memang agak sedikit menegangkan, dikejar-kejar tenggat waktu untuk bikin PR gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aduh, terima kasih Bu Irma. Selamat ya Bu Nana, perjuangannya Bu Nana yang luar biasa, walaupun belum pernah sebelumnya nggak punya sosial media Tantri. Lalu nggak punya, dia nggak punya. Tadi dia udah aktif ya, udah giat sekarang. Sekarang Tadi udah dia- gaptek. Sebelum Nggak ini punya. dia tadi telepon saya, dia bilang coba Mita nanti datang ya lihat penutupan. Terus dia bilang bagaimana stresnya untuk presentasi. Terus saya bilang aku ngapain stres? Orang udah biasa kok stres gitu. Ya kan katanya ini suatu ini yang baru gitu. Jadi dia tadi sudah bilang kira-kira dapat berapa nak? Dapat berapa nak? Dia bilang kira-kira dapat 4 juta. Bocorannya 4 juta. Waduh, sekarang ternyata 2,5 kali lipat. Wah, hebat. Yang pasti selamat kepada semua pemenang. Karena dari awal sudah dikatakan semuanya adalah pemenang, semuanya adalah ibu-ibu hebat yang bisa mengarungi semua rintangan, hajar terus, terjang terus apapun yang terjadi untuk bisa mendapatkan apa yang di reward hari ini. Ini adalah buah perjuangan, buah kerja keras yang tentunya harapannya bisa terus diperjuangkan oleh para wanita-wanita hebat pada malam hari ini. Dan kita akan berfoto bersama ya Mbak Irma dan juga para mentor semuanya dengan para ibu-ibu hebat ini. Mungkin yang pertama ini ada perwakilan dari benihbaik.com, Pak Firdaus, kemudian Gringo, Mas Febri, dan juga dari WPC Mbak Irma. Disilahkan. Ini Mbak Rima yang akan mengatur. Silakan Mbak Rima. Ya, bentar, dari Mia yang akan mengatur. Mia Mbak Mia, sorry Mbak Mia yang akan atur ya. Oke. Silakan Mbak Mia.
Tunggu kita pin ya dari Oke, siap ya. Oke, ini dari aku atau dari Mbak Mia nih? Q-nya nih. Dari aku boleh. Oke, sip. Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya ya Mbak Mia, ini dengan pemenang ya, semua pemenang gitu betul? Iya. Ya, oke. Silahkan Mbak Mia. 5 pemenang pertama dulu atau 5 yang sebelumnya? Karena cuma bisa 8 nih kalau nggak salah. Kalau gitu 5-5 ya. 5 yang awal, kemudian baru 5 yang terakhir. Saya cari contekan juga. Wah, ada Pak Dion. Halo Pak Dion. Halo, dari tadi udah ada kok. Iya, ini juga Gimana salah Pak satu Dion antar melihat kita nih. ini? Melihat para ibu-ibu hebat ini gimana Pak Dion? Oh ya, hebat-hebat tuh Mbak. Luar biasa. Wah. Semangatnya mantep banget semangatnya. Semangatnya itu yang paling penting ya Pak Dion. Oke. Ini Pak Dion termasuk salah satu yang menyeleksi di awal ya. Oke, bersiap ya untuk yang ini. Ya. 1. Ini untuk yang 5 awal ya, betul ya Mbak Ya, Mia? 5 awal. Oke, disilahkan senyum yang terbaik. 1, 2, Oke. 3. Oke, aman? Oke. Ya. Berikutnya sebentar ya. Ini ada banyak juga yang wah ini ada yang rame-rame nih. Syefira Indah. Hai Mbak. Rame-rame ya ini ya? Wah, seru. Nobar. Seru ya? Nobar loh, hebat. Nobar. Posisinya di mana, Mbak? Wah, ini hebat nih, senang aku lihatnya, semangatnya emang bener-bener ya. Camping gitu. Bu Amanda, bagaimana melihat ini para peserta-peserta hebat ini ya Bu Amanda? Nih dia nih tuh bertiga ya, tiga-tigaan, ih seru deh. Itu di belakang pancinya juga keren deh, itu alat-alat masaknya ya. Oke. Sekarang 5 berikutnya gitu ya Mbak? Ya, bentar satu lagi siapa ya? Oke, silakan. Yang belum Ya. masuk. Ini Bu Amanda juga termasuk yang menseleksi ya Bu ya. Bu Tantri juga ya yang menseleksi dari awal. Ada Bu Vivianti juga di sini. Siapa lagi nih mentor-mentornya banyak nih. Mbak Ingrid, Mbak Lucy, Mbak April, Syafira. Harapannya dari mentor-mentor hebat ini bisa juga menghasilkan buah-buah yang baik untuk bisa memberikan energi yang baik untuk bumi. Katanya kalau para wanita itu sudah bergerak, bumi pasti akan jauh lebih indah. Katanya gitu loh. Moga-moga bisa dibuktikan hasil dari Womanpreneur Community. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dan produknya teman-teman Tantri, karena di Womanpreneur Community tidak hanya memberikan pelatihan atau pendampingan, namun kami menyiapkan pasar. Wah. Jadi karena kemarin kita juga baru launching di tanggal 17 Agustus, kita baru launching sebuah e-commerce yang khusus produk UKM perempuan. Jadi nanti produk-produknya teman-teman bisa langsung bergabung di karyaperempuan.id. Keren, gitu. keren. Ya, jadi karena kami di WPC ini memang tidak hanya sekedar pelatihan demi pelatihan, tapi kami memberikan pelatihan, bimbingan, pendampingan, dan
pasar dan akses pasar. Dan untuk global kita juga siapkan loh Tan. Nah itu kalau untuk global Tantri yang itu tuh yang nyiapin tuh. Bu Tantri Tantri Sucipto. Apa kabar Bu Tantri? Tantri yang itu tuh nyiapin. Betul. Tapi ini kira-kira dari 10 ini sudah bisa nih diangkat ke global nih Bu Tantri atau masih harus ada PR? Ada beberapa yang sudah saya lihat sih udah bisa ya. Udah diincar sama dia. Ada yang udah dari awal udah dipupuk ke arah sana. Oke, keren. Nah, itu tuh Pak Firdaus kalau mau beli magotnya di tadi tuh e-commerce-nya. Di e-commerce sudah ada magotnya Pak Firdaus. Oke, terima kasih banyak. Ini berarti foto bersama dulu boleh ya semuanya? Bisa kan ya? Mbak Mia, kita bisa foto bersama nih, perintahnya diminta foto bersama. Kita semua ya berarti ya. Ya, katanya Tantri Sucipto yang siap ikut Rumah Indonesia di Amsterdam. Wuduh. Di Amsterdam. Jadi lokalnya di Karya Perempuan, globalnya di Amsterdam di Rumah Indonesia. Hebat semua ini. Ini karena mentor-mentornya juga hebat, kemudian juga tim seleksinya hebat, semua pesertanya juga hebat. Harapannya nanti makin banyak lagi UMKM Indonesia atau UMKM perempuan Indonesia yang bisa semakin mengglobal gitu ya, dan juga yang pasti juga sustainability atau bisa semakin berguna juga untuk lingkungan. Kita bisa berfoto bersama Mbak Mia? Oke, siap. Oke, siap. Silakan Mbak Mia. 1, 2, 3. Sebentar, layar pertama. Nah ini saya tuh suka bingung kalau dibilang layar pertama atau layar kedua, karena kan nggak pernah tahu ya kita di layar keberapa. Iya. Ya terus ketawa ya terus ya kan, siap-siap ya terus padahal udah lewat layar kita gitu. Wah, Pak Dion manis banget nih senyumnya. Oke. Saya juga nggak tahu layar keberapa, jadi senyumnya terus sekarang. Pokoknya kita standby terus aja Pak Dion. Nah, Pak Dion sekarang gilirannya layar kedua. Oke, senyumnya terus Pak Dion. Hajar terus Pak Dion. Layar terakhir, layar ketiga. Ya. Oke. Terima kasih. Makasih Mia. Sudah ya Mbak Mia. Baik, itu berarti akhir dari acara hari ini. Terima kasih banyak atas kerja keras dari semua wanita-wanita hebat. Terima kasih banyak Mbak Irma dan tim juga para mentor-mentor dari Womenpreneur Community yang terus juga mau bergandengan tangan dengan benihbaik.com, dan juga terima kasih banyak Mas Febri dan juga tim dari Gringo yang juga mau mensupport para wanita-wanita ini gitu kan katanya di balik wanita hebat ada pria hebat gitu ya, di balik pria hebat ada wanita hebat. Nah, itu ditunjukkan pada malam hari ini bagaimana kinerja dari kita semua. Tapi yang pasti selamat kepada para pemenang. Ini bukanlah akhir dari segalanya, justru ini adalah awal dari langkah para wanita-wanita hebat ini untuk bisa terus berkarya bagi tidak hanya bagi bangsa tapi juga bagi bumi, sehingga bumi kita bisa menjadi tempat yang lebih indah lagi. Terima kasih banyak Pak Fir, terima kasih banyak Mas Febri sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Irma dan juga tim. Semoga kemesraan ini tidak cepat berlalu, kemesraan ini bisa terus bertahan. Kita pastikan kita jumpa lagi di acara-acara seperti ini berikutnya. Setuju ya Mbak Irma? Setuju. Saya dapat PR banyak Tan dari Rima. Nah, setuju ya Pak Fir ya? PR-nya banyak ya dengan WPC. Setuju ya Mas Febri ya? Setuju dong. Setuju. Oke. Terima kasih banyak terima kasih banyak semua wanita-wanita hebat. Terima kasih dan terima kasih, sukses semuanya, selamat. Terima kasih semuanya. Mas Dion, makasih Mas Dion. Mas Dion, makasih loh. Ya, makasih Bu. Terima kasih semuanya. Barini ada di sini kan? Terima kasih Barini. Terima kasih semuanya.